Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat karena sudah cukup banyak yang menanyakan kepada saya secara visual ya. Secara visual maksudnya mengirimkan gambar ataupun video mengenai bahan yang mengandung rhodium. Salah satu kejadian yang cukup menarik, mungkin lebih dari 1 tahun yang lalu, ada penelpon di mana dia mengaku sebagai pemilik modal yang ingin memodali pengolahan rhodium dari lokasi tambang rekannya, di lokasi tanah ya. Seperti biasa memberikan gambaran secara visual saja kepada saya, bentuk bahan mentahnya dalam bentuk gambar dan video, dan bertanya apakah bahan tersebut mengandung rhodium. Sebab jika mengandung rhodium tentu dia akan mengeluarkan modal yang cukup besar ya. Setelah dia tahu nanti ada rhodium, dia akan mengeluarkan modal. Jadi saya seperti biasa, jangankan rhodium, emas saja seperti biasa saya akan menanyakan apa dalilnya bahwa bahan tersebut mengandung emas atau rhodium misalnya kan. Saya pasti akan bertanya seperti itu. Sebab jika dia mengandung rhodium, tentu dia akan mengeluarkan modal yang cukup besar untuk rekannya tersebut. Lalu seperti biasa saya tanyakan pertanyaan tadi. Hal yang seperti ini bisa saja menjadi suatu malapetaka pengeluaran modal yang sia-sia ya jika ingin diproses secara cukup besar, kecuali untuk analisa ya. Karena dalilnya itu belum ada, jalan satu-satunya yang paling tepat tentunya analisa dulu kan. Keluar uang sedikit, jika memang ekonomis barulah keluar modal yang cukup besar. Sadar atau tidak sadar, dari mulai sekedar tembaga ataupun emas, jika orang itu nambang biasanya menyimpulkan ada emas atas dasar identifikasi awal, mulai dari secara visual misalnya kita lihat kan, atau setelah itu pengetesan dengan melarutkan dengan kimia misalnya, bahkan sampai ke peleburan, dan akhirnya setidak-tidaknya mengetes kan, pasti dites bahannya itu misalnya dengan asam logamnya yang sudah dilebur tersebut kan, atau dengan gesekan seperti tukang emas ya, dengan batu kan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai rhodium. Rhodium adalah salah satu jenis logam turunan platinum, atau orang nyebutnya logam PGM ya. Jadi logam PGM itu ada 6 ya. Ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, dan platinum atau platina ya. Jadi pertama saya akan jelaskan dulu bahwa saya belum menemukan cara menentukan rhodium secara visual. Secara visual maksudnya seperti mengindra bahan yang mengandung emas, lalu dilihat secara visual baik melalui foto ataupun mikroskop, lalu disimpulkan secara mutlak itu emas. Nah, untuk rhodium hal ini jauh lebih sulit. Jangankan penginderaan rhodium kita turunkan lagi dari PGM ini, penginderaan palladium juga luar biasa sulit kalau mau diindra secara visual saja. Karena bahannya berwarna putih, secara keumuman logam masalahnya itu. Seperti paku atau besi, kan berwarna putih, krom berwarna putih, nikel berwarna putih, aluminium berwarna putih. Rata-rata semua logam apalagi habis dilebur berwarna putih. Jadinya sulit jika hanya diindra dengan visual biasa. Ini sudah dilebur ya, apalagi yang belum dilebur kan. Jadi dengan melihat logam walaupun secara mikroskopis mengandung rhodium, saya tidak yakin ada orang yang bisa membedakan atau memilah ini rhodium, ini palladium, ini platinum, ini besi, ini aluminium secara visual ya. Kalau ada yang bisa, saya berani ngajak taruhan 1:100, karena sangat mudah kita memenangkan taruhan tersebut. Karena kita bisa memanipulasi sesuatu yang berwarna putih lalu kita buatkan, lalu suruh dia tebak, kecondongan tebakannya ya pasti salah. Jadi yang kedua, rhodium itu kasta tertinggi dari logam PGM. Seperti yang saya bicarakan, palladium saja sulit, apalagi rhodium. Rhodium paling tinggi kastanya, maksudnya tingkat kelangkaannya paling tinggi daripada semua logam PGM yang saya sebutkan tadi. Sekedar catatan saja ini, palladium berbanding emas masih jauh lebih mudah mendapatkan emas, mencari emas ya, daripada palladium. Karena secara statistik juga palladium itu 30 kali lebih langka dari bahan emas. Jadi dia lebih langka. Ini baru palladium kan, belum rhodium. Saya coba berikan lagi contoh logam putih yang paling mudah kita temukan. Kita ambil tanah di depan rumah kita, lalu kita bersihkan atau tidak bersihkan, lalu langsung kita lebur dengan sistem peleburan yang proporsional ya. Maka keumumannya kita akan mendapatkan besi. Prakteknya pun belum pernah saya tidak mendapatkan besi. Setelah kita tuang, setelah kita lebur, tuang ke air, artinya kita pasti mendapatkan besi selama ini kan. Artinya kan besi tidak langka. Nah itu jadi maksudnya. Sekarang kita anggap yang ketiga ya.
kenapa itu harus hati-hati dengan rhodium. Jika kita pernah melarutkan platinum, maka melarutkan rhodium akan jauh lebih sulit daripada melarutkan platinum ataupun emas. Jadi maksud saya, proses penentuan bahwa itu rhodium dalam jumlah yang ekonomis luar biasa sulit. Jauh lebih mudah menentukan jumlah emas dalam satu kandungan raw material. Selama saya menganalisa bahan, saya mengetahui bahwa itu ada rhodium karena ketidaksengajaan. Atau dalam kata lain, bukan tujuan saya mencari rhodium. Maksudnya bukan tujuan begini. Misalnya ini kita dari awal yakin ini ada rhodium, lalu saya mempunyai tujuan untuk merecovery rhodium. Jadi bukan seperti itu, jadi tidak menjadi tujuan. Hanya ketidaksengajaan saya akhirnya tahu misalnya ada rhodium. Saya tahu setelah saya melebur untuk analisa logam, biasanya yang saya sertakan untuk dicek XRF, selain dari biji yang dilebur, biji logam, juga sampah atau limbah dan sisa proses. Jadi ada dua biasanya yang saya cek, hasil dan limbah ya. Nah, hasil pada laporan XRF kadang juga ada di limbah, ada rhodium, di biji ada rhodium misalnya kan, atau terikat. Itu pun saya tidak tertarik untuk mengolahnya karena jumlahnya pasti jauh lebih sedikit. Artinya kita harus mengolahnya dengan jumlah yang besar dan itu pun luar biasa susah ya. Sudah pasti tidak semudah mengolah emas ataupun palladium. Juga rhodium itu logam yang paling menggiurkan, nilainya 10 kali lebih daripada harga emas per Agustus 2022 ini ya. Jika Anda ke toko emas konvensional, padahal toko emas adalah toko yang mempunyai jam terbang yang tinggi dalam memeriksa kandungan emas, tetapi dia tidak mau atau tidak berani membelinya. Ini platinum ya, platinum saja dia tidak mau, apalagi rhodium. Padahal kan keuntungannya tinggi kalau dia membelinya. Mereka tidak mau karena pengecekannya sudah mulai sulit. Apalagi rhodium, apa yang mau dicek di sana? Kecuali toko emas tersebut mempunyai beberapa alat ukur. Yang paling pastinya seperti XRF, timbangan berat jenis, ultrasonik. Sedangkan toko emas konvensional biasanya hanya ada timbangan biasa dan gesekan. Jadi kalau kita mempunyai entah itu rekan ataupun yang lain yang mengatakan bahwa barang kita atau barang dia itu mengandung rhodium, maka kita perlu tanyakan apa dalilnya bahwa tanah ini atau logam ini ada atau mengandung rhodium. Jadi sekian saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat, bisa Anda pertimbangkan mengenai video ini karena pengolahan rhodium itu luar biasa sulit, bahkan pada level awal identifikasinya pun jauh lebih sulit daripada seperti PGM lain, platinum, ataupun palladium. Jadi ini kasta tertinggi ya dari logam PGM. Oke, demikian saja dulu, mohon maaf bukan untuk mengajari ataupun apa. Intinya saya hanya berbagi pengalaman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.